Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Scorpio, ini pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di tanggal 7 hingga 14 bulan Januari 2026. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung kita mulai. Ini dia, set. Oke, ada Seven of Wands di sana. Berikut, yuk. Yo. Baik, di situ, kemudian ada di situ. Oke, nggak bisa kabur kamu bos, nggak bisa gitu, ya. Mau kamu bersikap culas, dingin atau bagaimanapun ya kamu kepada dia, yang dia lakukan adalah di sini tuh bertahan. Gitu, bertahan dia. Nah, di sana. Jadi nampaknya memang kamu pengen ya untuk bersikap tegas banget ke si pasangannya kamu ini. Ya, nah jadi bahkan ancaman-ancaman untuk berpisah dari si dia, Mari lihat sudah berapa kali ya kamu lancarkan jurus-jurusnya kamu gitu. Ya. Jadi misalnya gini, kamu saat sekarang tuh sudah ngeblokir dia ya. Beberapa kamu di situ tuh ngediemin dia ya, silent treatment. Walaupun kalian masih berkemungkinan untuk berjumpa, tapi kamu bersikap silent treatment gitu. Beberapa mungkin kamu udah kabur, kamu ngilangin dirinya kamu ya, biar dia ndak bisa menjangkau kamu. Kamu hapus jejaknya kamu gitu loh ya, dari dianya. Nah di sana, atau kamu bahkan udah berulang-ulang kali bilang kamu nggak mau lagi dengan dia gitu ya, kamu sudah tegas nih ngomong speak up gitu ya, kamu ya belak-belakan kamu sudah ke dianya gitu. Nah jadi apapun yang kamu inginkan untuk terjadi dalam relationship ini, terutama dalam hal untuk melemahkan posisinya dia, Mari lihat itu tuh akan membuat dia justru semakin terikat kuat kepada kamu. No, di situ, ya. Walau kamu sudah menyatakan ya alasan yang benar gitu loh, supaya kalian tidak lagi berhubungan. Nah, tetapi semua alasannya kamu itu tuh masuk kiri keluar kanan, atau belum lagi masuk ke lubang telinga sebelah manapun sudah mental duluan. Bisa seperti itu. Nah, kalau kamunya bukan meminta tentang perpisahan, tetapi kamu hanya ingin melemahkan dia ya, supaya kamu bisa mempunyai posisi untuk boleh mengatur bagaimana kondisi dan keadaan suasana hubungan kalian ya. Nah, bisa-bisa makin kamu mau melemahkan dia, makin kuat dianya ingin mendominasi relationship ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kayaknya kamu merasa bahwa kamu harus mengontrol soalnya ya. Kamu harus mengontrol jalannya hubungan ini. Gitu. Ya. Nah, dia pun ternyata punya niatan yang serupa sama dengan kamunya, gitu loh. Tapi jika kalian main keras-kerasan, apakah dia suatu saat akan tunduk sama kamu? Tunduk juga ini. Ya, memang dia tunduk. Mau seperti apa kamunya gitu ya. Mau kayak gimana keadaannya, apakah dia akan tunduk? Tunduk, tapi suatu saat ya, suatu saat nanti gitu loh. Ya, di sana. Jadi yang kayak orang ini tuh akan berkompromi habis-habisan soalnya. Ya, daripada kemudian berpisah dengan kamu, udah dah terserah. Kamu mau kayak gimana konsepnya kamu bersama dengan dia, hayu aja lah. Nah, jadi kayak gitu sistemnya dia. Pokoknya jangan ada cerita pisah-pisah, gitu loh. Ya, nggak mau dia, nggak rela dia untuk ngelepasin kamu, nggak rela. Gitu. Mau kamu jadikan dia budaknya kamu, tanda petik nih lo ya budak ya, nggak budak beneran lo ya. Ini hanya istilah aja. Mau kamu buat dia menjadi budaknya kamu, oke lah nggak apa-apa, gitu dia. Asalkan
dia masih bisa mengklaim ya bahwa kamu adalah pasangannya dia, bahwa dia adalah kekasihnya kamu, pasangannya kamu. Seperti itu. Jadi orang ini tergila-gila sama kamu, udah jelas. Obsesif banget orang ini sama kamu. Egonya dia lagi besar-besarnya ini ke kamunya. Gitu loh. Nggak peduli sebenarnya hubungan kalian itu jenisnya apa. Apakah hanya hubungan casual, hubungan tanpa status, hubungan gelap, hubungan apa ya, setan, hantu belau gitu ya. Nggak peduli dia. Setaunya dia, ya kamu dengan dia harus bersama. Gitu. Di sana. Ini posesif betulan ini sama kamu. Tanda petik ya, gila beneran sama kamu. Gitu loh. Bisa-bisa dia stres berat ini. Kalau dia tuh nggak dengar suaranya kamu seharian. Nggak ketemu sama kamu seharian. Bisa kemerungsung dia, ngamuk dia tuh. Ya, bisa ngamuk-ngamuk dia di sana. Gitu. Ya, saking inginnya dia ke kamu, jadi datang, ada kemelekatan di sana, gitu loh. Ini tuh model-model kayak gini tuh cemburu buta ini bisa, itu ya. Pantang dia ngelihat misalnya kamu hanya sebatas ramah tamah nih, bisa ngamuk dia, gitu loh. Kayaknya ada insekuritas sebenarnya di sini ya. Ada rasa insecure gitu loh, bahwa dia tuh tidak layak dengan kamu. Jadi ya sehingga kecemburuan itu tuh ngeri ya. Atau bahkan ketika kamu bersikap profesional aja nih ya, kamu bersikap beneran profesional, kamu berinteraksi dengan lawan jenisnya kamu, dengan seseorang lah gitu ya. Nah, kamu profesional gitu, tapi bisa ngamuk dia, nggak suka dia, gitu loh. Kalau model-model saat sekarang ini ya, jika bisa, kamu itu tuh dimasukin ya ke kotak kaca, terus kamu disimpan di dalam kamarnya dia, supaya hanya dia aja yang ngeliatin kamu, gitu loh. Kamu diikat aja, di penjara aja, kamu dimasukin kamu ke sebuah ruangan yang hanya dia saja yang boleh mengaksesnya. Bisa gitu ya. Kamu diisolasi gitu loh dari berdunia ini gitu ya. Udah kamu disimpan aja gitu loh. Kamu disimpan. Nggak boleh kamu dilihat orang gitu, nggak boleh. Nggak boleh kamu diajak ngomong sama orang, nggak boleh. Gitu loh. Kamu hanya milik dia satu-satunya. Yang kakak gini nih mau ini nekat. Mau ini tuh nekat ya. Heboh sendiri gitu. Kayak tantrum sendiri, histeria sendiri. Gitu ya. Bisa dia parno sendiri. Gitu. Ini udah pasti jiwa tuh lagi gak tenang. Sebenarnya sih ini menyiksanya ini bagi dia juga ya. Kesian sih orang-orang kayak gini. Pasti dia tersiksa. Gitu. Ya. Jadi kayak seperti kamu itu tuh dianggap oleh dia adalah sumber hidupnya dia. Terjebak dia dalam ilusi. Ya. Ilusi yang salah mengidentifikasi siapa kamu dan bagaimana dia. Gitu loh. Jadi sehingga seperti sebuah kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar. Ya. Kamu adalah orang yang harus dia miliki. Gitu loh. Kayak kamu ini tuh levelnya ya tanda petik ya. Ya udah kayak level Tuhan lah, kamu sumber hidup gitu. Kamu kayak oksigen, jangan lah ya. Nggak boleh lah, nggak boleh sembarangan ngomong Tuhan. Yang kayak ya kamu adalah oksigen, nah, gitu-gitu. Ya, kamu adalah oksigen. Kalau nggak nafas orang dengan oksigen, tiwas kan gitu ya. Kira-kira di sana lah ya. Kamunya. Itulah fungsinya kamu, efeknya kamu dalam hidupnya dia. Gitu. Ini mau ini menyerang orang ini kalau mari lihat.
menyerang orang ya. Misalnya kayak kalian jalan, terus ada orang kan punya mata, ya orang ngelihat kamu kan gitu. Bisa aja dia tuh bikin kamu malu ya, yang kayak dia, ngapain lu tengok-tengok, ngapain lu lihat-lihat, lah kan nantang ya, lah orang punya mata gitu kan. Mau dia nih, kalau mari nampak ya, over dia, tidak terkendali dia, nah gitu. Bisa dia yang kayak apa, dia marahin kamu gitu ya, kamu menggoda orang itu ya, padahal sedikit pun kamu bisa, tidak ada menggoda orang gitu loh ya. Tetapi dia kayak menuduh kamu, orang yang melihat kamu, entah siapapun itu namanya, entah siapapun itu makhluknya gitu ya, tapi kalau orang melihat kamu, boleh dia tuh kayak panas gitu ya, terus kamu yang disalahin. Jadi mari lihat, bisa cukup drama ya, dramatis hubungan kalian ini ya, cukup dramatis. Dan itulah akan kamu lihat untuk di paling jelasnya nih, paling jelasnya kamu lihat di rentang 7 hingga 14 bulan Januari ini gitu loh ya. Jadi dia bisa, apa itu istilah anak-anak muda zaman sekarang ya, kayak ada gaya lebaynya, dan tentu kamu gak suka di kayak giniin gitu ya. Kamu gak suka, apa sih ini orang kan gitu ya, ngontrol kamu banget gitu loh. Nah di sana. Nah kalau kalau ini hubungan kalian PDKT, udah jelas dia ini tuh cukup lama ya nge-PDKT-in kamu ya. Tapi walaupun misalnya kamu kayak menolak dengan terang-terangan, enggak, aku enggak mau gitu ya. Sorry, kita jadi temenan aja. Kita cukup sebagai rekan kerja aja. Walaupun kamu udah ngomong jelas-jelasan gitu ya. Dengan intonasi yang lembut ya, atau bahkan sampai style gaya seperti preman gitu ya. Tapi bisa-bisa kayak seseorang ini tuh yang nggak mau dia dengerin omongannya kamu. Dia masih tetap konsisten kepada keinginannya dia. Usaha PDKT-nya dia ini tuh berhasil ya, membuat kalian menjadi pacaran. Nah seperti itu di sana. Jadi mari lihat, bisa-bisa orang ini tuh jadi penguntit ya bagi kamu ya. Apakah kamu takut ngadepin orang seperti ini? Mari lihat, enggak. Kamu nggak takut sebenarnya ngadepin dia. Mungkin kalau orang lain ya ini ya, di posisi kamu, bisa-bisa ngeri orang ngelihat gaya-gaya si pasangannya kamu ini. Tapi mari nampak kamu merasa yakin bahwa kamu bisa memproteksi dirinya kamu sendiri. Puji Tuhan ya, syukurlah. Syukurlah kamu bisa seperti itu ya. Jadi kayak kamu masih mungkin bahkan hal-hal yang terburuk pun yang mampu dia lakukan, nampaknya kamu udah siap ngadapin itu. Itulah, mari lihat. Karena ada ketenangannya kamu di sini ya, kejernihan pikirannya kamu. Jadi mantap banget energinya kamu ini ya, Scorpio. Jadi ada ketenangannya kamu untuk menyikapi energi dari si pasangannya kamu ini. Nah gitu. Memang mungkin sempet kamunya itu tuh greget gitu ya, ngeliat orang ini, maunya orang ini dikarungin aja terus dicampakkan kemana kayak gitu ya. Tapi ya beberapa jangan-jangan kamu sudah terbiasa. Kamu sudah terbiasa untuk ngadepin energinya dia. Nah disinilah akhirnya kamu boleh jadinya lebih tenang gitu ya. Nggak yang pakai acara disco panik lagi dengan si seseorang ini gitu. Jadi ini kayak ceritanya ya, kamu mau lari ke lubang semut manapun, masuk dia kejar kamu. Kira-kira gitu. Ya, dengan orang seperti ini, apapun jalannya bisa ini dia lakukan. Gitu. Ya, jadi sudah benar ya kalau kamu itu tuh tingkat awareness-nya ngadepin dia, kamu sudah latih ini ya, supaya cukup tinggi, cukup tajam gitu ya. Udah benar tuh, udah benar. Karena yang kayak gini nih nekat gitu. Nanti kalau ada orang yang ngajar-ngajarin dia, udah aja lah. Pakai aja lah itu tuh bantuan dari Pak Mbah Dukun misalnya. Gas itu dianya, gas. Gitulah Kak, kalau ego itu tuh sudah
sudah menginginkan sesuatu gitu. Jadi segala jalan itu tuh halal gitu loh. Walaupun jelas-jelas itu tuh haram gitu ya. Tapi bisa diputar balikkan menjadi sah gitu loh ya. Nggak bisa jalur merayu kamu, telet kamu. Gitu modelnya dia ya. Nggak bisa merayu kamu, udah kamu bisa ini ya, sengaja dia kayak ngegosipin kamu, menyebarkan kabar negatif tentang kamu supaya orang nggak mau sama kamu. Nah akhirnya yang mau nggak mau ya kamu dengan dia gitu. Bisa aja gila sendiri dia kayak gitu loh, bisa gitu. Kalau mari lihat ya, nggak tenang ini jiwanya dia, nggak tenang sampai dia benar-benar bisa memastikan ya kalau kamu itu tuh punyanya dia gitu loh. Di sana nggak tenang dia, nggak mau berhenti nih. Kalau energi kayak gini nih, mari lihat lama ini ya, lama ini bisa baru mampu melepaskan kamu, lama banget, bertahun-tahun ini. Bertahun-tahun ini tuh bisa dia kayak dengan tujuan ya, kayak gimana boleh mengambil kamu menjadi kepunyaannya dia. Jadi kayak kamu ini tuh dia anggap bukan lagi human being ya, tetapi material being gitu loh. Sangka-sangkanya dia apa, kamu boneka apa? Bisa gitu itu cara pandangnya dia. Nggak dihormati tuh hak bebasnya kamu, hak memilihnya kamu gitu. Nggak dihormati. Setaunya dia adalah keinginannya dia yang di sini tuh yang menjadi keutamaan gitu loh. Jadi boleh-boleh aja sih sebenarnya orang ini tuh udah jadi mantannya kamu ya, tetapi mantannya kamu ini tuh menolak dia untuk berstatus sebagai mantan gitu loh. Nggak sah itu, bisa dia ngomong demikian, nggak sah gitu ya. Sepanjang dia masih bernyawa, kira-kira gitulah ini ya ikrarnya dia untuk saat sekarang. Sepanjang dia masih bernyawa gitu, dia akan terus mengejar kamu di sana. Ini kayaknya ini perlu didoain juga ini ya, didoain supaya damai hatinya dia, tenang hatinya dia gitu ya, biar dia bahagia. Ini kayak gini nih orang-orang nggak bahagia ini. Makanya didoain yang baik-baik gitu ke dianya. Memang nggak perlu nih orang kayak gini itu dijahatin balik. Kita melindungi diri mesti. Melindungi diri dari energi negatif dari orang lain mesti. Karena tidak semua orang di sini tuh baik ya. Lihat aja tuh diagramnya yin dan yang. Ada yang hitam, separuh putih. Yang hitam itu tuh diasosiasikan ke energi negatif, kejahatan gitu ya. Yang putih positif, kebaikan ya. Nah, di sana. Jadi melindungi diri dari energi buruk itu tuh suatu kewajiban kita. Nggak boleh konyol juga ya, mampus gara-gara energi negatifnya orang. Tetapi membalas juga jangan. Gitu loh. Mendingan didoain yang baik-baik gitu loh. Didoain baik-baik, diam-diam doain gitu. Selipkan namanya dalam doa. Walaupun itu tuh hanya singkat, izinkan dia berbahagia Tuhan, misalnya seperti itu ya. Di sana. Nah, jadi bagi kalian yang belum pernah punya pengalaman digilai oleh seseorang, nah inilah pengalaman pertama ya. Nah, di situ ya, nggak peduli dia, bahkan kamu udah menolak dengan terang-terangan gitu ya. Nah, tapi makin kamu menolak dia, kok makin termotivasi gitu loh, makin termotivasi untuk memiliki kamu gitu ya. Jadi di sini tuh nggak cocok lagi istilahnya dia termotivasi untuk bersama kamu, tetapi di sini termotivasi untuk mengambil kamu menjadi hak miliknya dia gitu ya. Kalau misalnya ada tuh
ada tuh ya undang-undang yang melegalkan hak kepemilikan manusia. Mungkin dia sudah mendaftar lah itu ya, mengajukan bahwa kamu adalah kepunyaannya dia. Nah, di sana. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo ya. Energi Leo, energi Aquarius, energi Libra, Pisces, Scorpio, Cancer. Kemudian ada energi dari Virgo, energi dari Taurus. Kemudian ada energi dari Capricorn di sini, energi Aries, dan energi dari Sagittarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.